mempresentasikan dan menjelaskan ya. Kasih nenek itu ya. Apa itu dadu pintar? Dadu pintar adalah mainan edukatif. Itu yang dimaksud dengan edukatif itu berbasis dadu yang dirancang untuk melatih kemampuan kognitif anak ya. Jadi ada bentuknya seperti dadu biasa, tapi berisi gambar, angka, huruf atau warna. Digunakan untuk belajar sambil bermain di sini. Makanya yang dinamakan dadu pintar. Jadi di sini anak-anak juga bukan bermain, tapi juga belajar ya, untuk mengasah kognitif anak. Dari sini mengapa dadu pintar dibuat? Yang pertama, supaya anak tidak bosan belajar. Nah, maka kita buatlah ya sebuah permainan seperti ini. Jadi di sini anak juga sudah mengasah kognitifnya, seninya juga sudah dapat di sini. Makanya yang terakhir membuat belajar jadi menyenangkan. Di sini kan anak menyenangkan kan, tidak bosan. Tidak bosan dia. Dia ibaratnya ini belajar sambil bermain. Ini banyak ya. Coba kalian bisa lihat nanti kita praktekkan. Yang ketiga, anak bisa belajar angka, huruf, warna, hewan. Di sini anak juga belajar kognitifnya mengenai seni, warna, itu bentuk hewan, dia tahu nanti ya. Nanti sekiannya anak bisa bermain bersama teman-teman. Nah, jadi anak sini tidak bosan. Di sini juga bermain sambil belajar ya Bu ya. Next. Bahan dadu pintar yaitu yang pertama kami buat dari kardus, busa, spons kertas bergambar, angka, warna huruf, dan lain-lain. Jadi kami menggunakan lem dan gunting aman dan ringan untuk anak-anak juga ya. Nah, di sini kalian juga bisa lihat di sini ada huruf, ada angka juga, ada bentuk, dan ada sebuah permainan nanti. Cara bermainnya yang pertama anak melempar dadu, bisa kami praktek ya, Bu ya. Kita bisa langsung praktek. Coba aja Bu ya. Anak melempar dadu ya, nanti baru kita lihat itu. Gimana? Terima kasih. Saya coba akan simulasikan cara bermain dadu pintar. Yang pertama kita mengajak anak untuk bermain dadu. Boleh memilih dadu yang origami, geometri atau dadu huruf atau angka. Di sini sebenarnya ada angka, tapi tertinggal, jadi angkanya tidak ada. Kemudian anak-anak nanti kita ajak melempar dadunya di mana mereka suka. Dan catatan memang untuk permainan seperti ini kita harus memerlukan ruang yang nyaman, ruang yang besar untuk anak-anak biar leluasa mereka bersama-sama atau berkelompok mengerjakan permainan ini. Jadi setelah anak melemparkan dadu yang mereka inginkan, kemudian anak akan melihat apa yang keluar di bagian atas dari dadu, apakah huruf. Jadi mereka kita ajak untuk pertama-tama menuliskan huruf, ya, huruf atau angka di papan, papan dadunya seperti ini. Dan mereka kita ajak juga untuk menyebutkan. Kemudian setelah itu kita akan mengajak anak untuk memilih di mana angka yang tadi keluar di dadu. Jadi mencocokkan dengan apa yang mereka dapatkan di dadu dengan angka yang sudah kita tampilkan di kotak pintar ini. Dan selanjutnya kalau untuk geometri, anak-anak juga setelah mereka melemparkan dadunya, mereka boleh memilih sesuai geometri yang mereka dapatkan. Nah, ini ada macam-macam bentuk geometri. Kemudian dari kotak pintar ini atau dadu pintar, kita tidak hanya bermain dengan menulis, menyatakan angka ataupun huruf. Anak-anak juga diajak untuk berhitung. Jadi ada beberapa biji-bijian yang bisa mereka hitung setelah mereka melempar dadu angka yang ada di geometri ini tadi ya. Maaf ini karena memang tertinggal, padahal sudah saya gunting-gunting tapi tertinggal. Jadi setelah mereka mendapatkan beberapa atau angka tertentu di dadu ini, mereka akan memilih sesuai dengan warna
mereka dapatkan. Misalkan angka 6 merah gitu ya. Jadi menghitung, kemudian mereka akan memasukkan di warna merah juga. Nah, ini akan kita dapatkan kita akan mengembangkan aspek motorik halus pada anak. Nah, dengan membuka dan menutup dari botol yang kita sediakan. Kemudian ada aspek lain yang bisa kita kembangkan, yaitu anak mengenal konsep waktu dan hari. Jadi di sini kita bisa menunjukkan, misalkan dadu tadi dilempar keluar angka berapa, jadi anak menyebutkan hari ini jam berapa yang mereka kegiatan tertentu misalkan. Jadi anak menunjukkan di sini angka-angka tersebut. Kemudian konsep hari kita bisa bertanya kepada anak, hari ini hari apa? Jangan ibu aja jelaskan. Nanti yang orang aja berdua. Ya. Jadi jangan dominan, kamu dengan kelompok. Jadi ini harus tahu, ibu ibu juga tahu menjelaskan. Ya. Jadi jangan satu aja. Baiklah, saya akan melanjutkan yang seperti Bu Astuti jelaskan tadi, mengenai hari ya. Anak-anak bisa tahu hari ini hari apa. Misalkan kemarin hari Senin, anak-anak menunjukkan ini karena tertulis Ada tuh hari ini, hari iya, ini. hari ini misalnya hari Senin. Besok hari Selasa. Nah, besoknya lagi hari Rabu. Besok lagi hari Kamis dan seterusnya. Dan juga untuk waktunya, anak juga bisa mengenal jam ya, waktu ya. Misalkan jam 12 kayak gini ya, jam 12:30. Nah, seperti ini ya. Setengah satu. Makanan sehat ya, anak-anak. Kalau itu dan patuh ada, ya. Enggak lagi. Kalau makanan sehat tuh, kalau makanan sehat tuh apa? Sayur, buah nanas, buah apa? Strawberry, sayur ini kan. Yang sehat ya. Iya. Makanan. Ini sayur-sayuran ya Bu ya. Yang tidak disukai. Masam, masam, pahit ya. Pepaya. Ini buah pepaya ya. Kalau yang dari sekarang Bu, Ini makannya dari bawaan ya. Nyam 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 nyam. Iya, udah nih. Udah kenyang ah? Ya, benar. udah kan? Udah mengerti teman-teman. Nah, di sini anak juga ada yang dibilang tadi makanan sehat, ada yang tidak sehat. Di sini ada interaksinya ya, wajahnya, ekspresinya aja. Baiklah, mungkin di sini teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya atau kita berdiskusi bersama. Iya, di sini ada manfaat dari juga itu. Yang pertama, kita melatih pikiran dan berbicara anak, ya kan? Di sini juga belajar mengenal angka, huruf, melatih motorik tangan anak tadi, dan meningkatkan percaya diri anak. Tujuannya yaitu mengasah pengetahuan atau keterampilan dengan cara yang menyenangkan. Sangat senang ya Bu ya. Saya rasa ini sudah luar biasa. Bagi saya juga motivasi untuk kita yang ada di sekolah nanti kita buat bersama yang rekan-rekan kita, nanti kita bermain bersama anak-anak. Karena kalau belajar itu tidak mesti menulis ya Bu ya. Di sini juga kita belajar. Kesimpulannya itu dadu pintar adalah permainan edukatif yang menyenangkan dan interaktif dengan melempar dadu dan menjawab soal sesuai angka yang muncul
pemain dapat belajar sambil bermain. Seperti saya bilang tadi, permainan ini efektif untuk mengasah pengetahuan dan keterampilan secara kreatif. Luar biasa ya Bu ya. Baik, di sini kita akan berdiskusi sama-sama. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin kami masih kurang apa-apa. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menanyakan masalah tentang permainan ini. Ini kan tadi udah dijelaskan permainannya yang yang menyangkut perkembangan kognitif untuk anak usia dini. Di sini dalam permainan ini Di mana tuh? yang menyangkut perkembangan kognitif. Kognitif mana? Di mana? Permainan yang mana? semuanya. Yang mananya? Coba jelaskan. Ya, misalkan seperti ini kan kita melempar tadi kan. Jadi kan anak bayangkan apa yang dapat ya. Seperti tadi misalnya D kan, dia mencari huruf D. Berarti kan kalau dia tahu itu, di sini sudah berkembang kognitif anak. Sudah tahu dia. Dia ini Tapi kan dengan permainan dadu tadi kan, ini kan melempar. Melempar. Jadi kan kan ada teman-temannya anak-anak yang lain. Apa tidak berbahaya dengan dadu? Oh, insya Allah itu berbahaya. Mana tahu kena kepada tim Bukan yang keras ya, Bu ya. Dari yang bagus. bukan walaupun kota, kalau anak-anak kalau dilempar walaupun sakit sedikit Nah, pasti kan dibilang. kali Bu. Nanti kita juga mempraktekkan kalau ke anak-anak. Ini anak, untuk kayak gini lah. Iya kita praktek kayak gitu. Tapi kan anak-anak saking gimana? Saking keenakan lemparnya tinggi. Nah, kayak gitu. Ada kan? Baik, makanya dari itu kita bermain itu perlu pengawasan. Nah, kita pengawasan kardus wah. bersama anak-anak. Insya Allah aman Bu. Oh iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, saya Mona Bisa dari kelompok 4 ingin menanyakan. Kan ini ada APE yang banyak sekali variasi APE yang bisa yang bermanfaat bagi anak-anak seperti ini. Jadi kami menanyakan masalah umur nih, umur anak-anak yang kayak misalnya di KB ya, KB kan 3 sampai 4 tahun. Permainan yang ibu buat ini yang mana yang paling efektif untuk anak 3 sampai 4 tahun? Itu maksudnya kayak mana? Ya, kalau anak-anak tuh sendiri ini yang warna apa, yang warna ini. Dia suka warna apa? Ya. Jadi kita menjelaskan nanti warnanya mau terus. Berarti konsepnya dia suka mengenal warna. Ya. Berarti kita kenalkan warna. Permainan ini cocok juga untuk anak KB maupun anak TK. Jadi kan kalau anak KB kan kalau di KB baru mengenalkan nih dia harus tahu dan hafal Warna. kalau angka huruf M kayak mana, kalaupun bisa baru sampai C gitu kan. Jadi kan yang huruf angka huruf ini belum cocok untuk KB kan. Jadi yang mana nih yang cocok, yang anak-anak kami ini suka itu sama permainan kita lihat tadi. Kalau di KB saya ini yang Warna Yang Warna. misalkan warna tadi. ya boleh. Tapi kalau ekspresi itu juga bisa. Ya, ini yang Ya, benar ya. ya, itu juga bisa. Mungkin. Bantu mengenal Tapi batu juga bisa boleh. boleh. Sebenarnya semuanya cocok sebenarnya. Tapi kalau untuk konsep untuk anak tadi, dia nggak kita harus menghafal, tetapi dia mengenal warna, kan? Dia mengenal warna. Kalau misalnya ekspresi asam yang nggak enak gimana, kalau manis dan enak itu ekspresi mukanya seperti apa, itu boleh. Kemudian kayak batu juga gitu kan, tadi konsepnya yang mana anak-anak melatih untuk motoriknya. Jadi pilih warna sesuai dengan yang dia suka ataupun memang yang ada di situ. Mungkin ada coba balik bisa yang dulu. Nah, seharusnya saya tambahin sedikit itunya ya, boleh ya? Boleh. Kan itu ada warna hijau tuh. Anak-anak kan belum paham dia. Maksudnya gimana? Dia pasti pilih batu yang dia suka kan. Sedangkan peraturan di situ harus yang berwarna merah dan warna merah. Kuning warna kuning ya. Lebih baik ini warna putih. Jadi kan warnanya begini. Maksud saya gitu. Ini ya.
Warna kuningnya sama marutasi. Oh, di sini yang bisa ya. Jadi, Iya. ini kan anak paham dia. Boleh dimasukin terus sih hati. Jadi kan kalau ini panjang lagi dibuat di sini satu, ini kuning bos, ya Lebih banyak sejajar. Warna kuning deh bu. Ya. Jadi panjangin gitu. Jadi anak oh iya, berarti yang ini masuk hijau. Nggak nampak kali ya. Anak pasti fokusnya ke sini nih, warna merah nih. Pasti dia fokus. Ya, saya aja Iya, fokusnya ke sini. botolnya. Saya nggak lihat di, Botolnya ya. saya nggak lihat di sininya. Iya, ya. Botolnya. Karena saya cuma lihat di botolnya aja, dia menarik di botolnya. Iya. Ibu bagusnya nanti kalau ibu-ibu mau merancang Iya, boleh ibu boleh. bagus ya. Ini tinggi. Boleh mau bulat juga boleh. Bentuknya peta juga boleh. Ini maksudnya dalam ininya boleh bulat. Dari atasnya Pokoknya nampak ya, Miss. ya. Ini boleh. Oh, jadi anak mengenal ini yang sebelah ini lagi. Ini kuning konsepnya. Oh, ini merah. Bu, semua warna itu bisa digunakan untuk anak KB. Ya, kayak mengenal pukul waktu. Dan jam berapa adik bangun? Jam 7. Kita tahu yang mana angka 7. Nah, coba adik kasih nampak sama ibu yang mana angka 7. Nah, dia kan nggak tahu. Nah, ibunya mengarahkan ini deh angka 7 yang adik sering bangun. Oke, mengenal angka ya kan seperti hari aku tadi tuh sering ya. Iya. Dan ini Selasa juga gitu. Kita sekolah berapa hari? 7 hari. Ada apa aja? Senin, Selasa, Rabu. Pada saat apa tuh bola berputar itu apa tuh? Coba, udah. Kita. Roda itu pada saat dia apa namanya anak-anak kita sebutkan adik hari ini hari apa ya anak-anak? Coba dong. Senin. Ya hari Senin. Nah, misalnya hari ini hari Senin ya. Ya ini. Balik gitu. Ini jadinya ya gimana nih? Hari ini sini. Itu ya sebenarnya. Ini penempatannya Bu ya. Senin misalnya di sini ini kan kayak juga dia baca nanti udah kebalik dia baca ya. Senin gitu. Jadi ingat hurufnya S E N I N. Anak nggak hafal dia tuh, tapi dia tahu hurufnya dia ingat. Dia lihat S E N I N. Dia belum tahu hafal tuh. Itu dia ingat itu Senin. Nah, itu konsepnya. Oh iya hari ini hari Senin. Pertama sekolah selesai. Ini apa lagi? Ini apa lagi? Huruf. Menuliskan yang keluar dari lidah. Nah, kalau ini saya rasa belum cocok untuk KB karena anak belum bisa sebenarnya belum terstruktur untuk megang pensil itu ya. Tapi boleh dia sebutkan ini apa? Ini bentuknya. Geometri. Oh, berarti bentuknya nggak ada perlu dengan pakaian. Nanti sebenarnya di dadu ada dua dadu ya, Bu. Ada dadu geometri dan angka. Maaf itu angkanya ketinggalan. Oke, Kemudian ada dadu huruf. Nanti di sendiri misalnya dia keluar bentuk ini misalnya ini huruf M. Ya. Karena aku kan nyambungin gitu ya, maaf ya maksudnya gitu. Saya kira tadi ini berdasarkan ini ambilnya. Nanti maksudnya Iya. ini misalnya M. Ini Cocok kan? iya. Yang ada di sini. Jadi kan anak nunjuk. Ada juga yang mana? Ini katanya. Huruf apa ya? Cari. Di mana ya ada huruf K di sini? Dicari di sini. Ini Bu hurufnya sama enggak? Ya, maksudnya makanya saya dulu konsepnya gimana ini? Ini loh. Ini huruf. Ya. Nanti kalau mau buat boleh kayak gitu. Tapi harus disesuaikan sama ini. Nanti maksud saya ininya di huruf. Warna. Sesuaikan dengan warna ini. Warnanya, kalau Bu? bisa. Kalau bisa. Jadi kan anak nggak paham loh. Nanti dia ingat. Kemarin kan kita kan soalnya K itu kan warnanya merah. Jadi dia ingat nanti kalau ibu suruh lagi, dia ingat tuh dia ambil warna merah, dia nengok K, terus cocok ya warna biru. Jadi dapat satu konsepnya. Ini kan boleh juga, tapi ini bukan ini bentuk dia. Misalnya kayak setengah karang. Ya, yang bertanya lagi, kira ada nggak yang kurang bertanya? Biar dijelaskan nanti. Kalau memang kurang saya jelaskan. Udah paham semua. Oke ya, boleh dibuat itu bagus. Ya, boleh. Ibu-ibu nggak payah capek-capek untuk
buat pikir media karena itu bisa digunakan sampai bila-bila ya, berkepanjangan. Iya. Ya, Bisa gitu. sesuai tema. Betul, dia boleh Ibu konten itu dari kampus Ming. Nah, gitu. Ya, Bu ya, boleh buat sendiri di rumah. Tapi kalau menurut saya jangan kuning ya. Putih, Bu. Biar putih kontras semua warnanya. Jangan tinggi banget ya. Gitu ya. Oke, saya Bu ya. Mau buat yang kayak gitu? Mau ya. Oke, keren, bagus. Ya. Apa lagi ada yang mau tanya? Ada lagi. Ibu di belakang ada yang mau tanya? Satu lagi Bu pertanyaanmu. Udah malu-malu, saya nggak angka ini. Nggak ada lagi, mungkin ada paha. Udah paham? Udah. Ibu Sarmiati? Bisa? Matanya? Ada? Itu apa tuh? Batu? Enggak, Biji-bijian. Ya. Konstelasi juga bisa Habis itu Bu ya, kalau bisa, itu diawasi Bu. Ya, kalau bisa Kalau ada paut, bagian ada itu paut. nanti itu kan kita yang buat. Nanti biar aja hasil karyanya. Tapi nggak hasilnya. Kita kumpulin biji-biji, kemudian kita suruh celupkan dia ke warna. Ke warna makanan ya. Nah, nanti dia seneng tuh. Dia warna bagian kelompok dia warna merah semuanya. Dia pakai kuah gitu. Biar dia kan ngelatih tuh ini dia. Apa? Motorik. Motorik dia gitu. Batunya Bu. Apa? Nggak usah batu. Apa aja? Biji-bijian. Kira-kira tidak membahayakan dia dan apa tuh namanya? Batu konsepnya bahaya. warnanya pilih yang warna makanan. Ada itu yang hijau, kuning, ada hijau kalau kita dulu ya. Tapi sekarang udah ada yang botol ya. Gitu itu boleh. Jadi kan dia hasil karya dia juga gitu ya, boleh. Gitu ya. Kalau mau cari ininya itu, mau biji-bijinya itu. Boleh. Jadi di situ udah dapat semuanya. Iya, gitu. Ya. Ya, bisa. Oke tuh. Kalau dibuat dalam Ibu taruh aja itu sebenarnya banyak juga sih mau kalau di lagi. Ya. Oke ya. Kalau untuk ini memang nggak cocok ya kalau untuk ATK ya, mana ya. Kalau untuk menulis karena dia untuk anak KB karena dia harus menulis. Ya. Tapi ini harus benar. Bisa kita. Oke. Baiklah, baiklah, yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Kenapa? Biar semangat. Kita nah. Ibu kelompok Pak ya. boleh. Kami nggak banyak-banyak, Bu. Cuma dikit. Kami sikit-sikit aja. Kemudian dia sesuai dengan pemikirannya. Jadi pakai harus di ini kan. Itu lucu juga lah. Cuma ini satu masak. Jadi biar banyak lagi tuh dibuatnya nanti lagi ya dari papan Ini banyak film. Ini jangan ya Bu. Iya, Bulan.